warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, tawakkalna 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad wa barik. Yang terhormat Bapak Yudi Arsyaduluddin Haji dan teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat berkumpul di sini untuk orientasi P3K rencana hasil kerja. Baik, saya perkenalkan dulu, nama saya Muhroyi, asli Batang, Wonobodro, kemudian juga Wonobodro dekat Wilangan Buntai. Masih selatan lagi. Saya dilahirkan tanggal 17 November 1978, jadi 4 hari lagi saya ulang tahun. Ditunggu doa terbaiknya. Kalau tinggal saya di Limbangan Wetan Brebes, ya, timurnya. Jabatan adalah guru mapel PAI dan BP, instansi SMA Negeri 1 Wisirampok, dan atasan langsung saya adalah Dr. Andes Haji Munawir MPD. Kata-kata hari ini, hidup kita bukan masa lalu atau masa depan. Jangan biarkan masa lalu membuatmu sedih, dan jangan biarkan masa depan membuatmu khawatir dan takut. Maka sadarilah bahwa hidupmu adalah saat ini, di sini, sekarang. Maka nikmatilah, lalu perhatikan apa yang terjadi. Baik. Peningkatan pembelajaran PAI dan budi pekerti yang inovatif berbasis kesadaran. Ini hasil semalam memeras dari tujuan instansi terkait. Jadi ada 12 yang kemudian saya keras malam sama Bapak Wasito sampai jam 12 malam. Yang kemudian muncullah ide peningkatan pembelajaran PAI dan BP yang inovatif berbasis kesadaran. Pembelajaran PAI dan BP yang efektif itu akan mampu menerapkan konsep dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh kesadaran. Jadi harapan kita tidak hanya sekedar mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh kesadaran. Nah, siswa tidak hanya menghafalkan ayat atau mengumpulkan atau mengoleksi pengetahuan. Jadi harapannya adalah menerapkan ilmu agama dalam kehidupan nyata. Kita ambil contoh, banyak yang mereka ini hafal an-nadhafatu minal iman misalnya. Makalah ini populer, kebersihan sebagian dari iman. Nah, aplikasinya adalah diantaranya membersihkan sampah. Boleh jadi setiap guru yang masuk kelas, mereka pertama kali adalah menyampaikan tentang kebersihan kelas. Tetapi dititik beratkan untuk pelajaran PAI, memang walaupun di siang hari saya masuk, saya tetap akan berusaha mengingatkan tentang kebersihan kelas. Berikutnya, pembelajaran inovatif berbasis kesadaran itu bertujuan agar siswa itu menjadi sadar dalam mengamalkan ilmu agama. Pentingnya pembelajaran PAI dan BP yang inovatif berbasis kesadaran. Yang pertama adalah meningkatkan motivasi. Jadi pembelajaran PAI yang terhubung dengan dunia nyata itu membuat siswa akan lebih tertarik dan termotivasi untuk belajar dan mempraktekannya. Di dalam kehidupan sehari-hari kita siswa ini tidak akan pernah terlepas dari agama. Jadi mau apapun pasti akan terkait dengan agama. Kemudian pemahaman yang mendalam. Siswa tidak hanya menghafal ayat, menghafal dalil atau menambah pengetahuan saja, atau yang saya katakan tadi mengoleksi pengetahuan, namun juga memahami alasan dan pentingnya materi PAI, sehingga menumbuhkan kesadaran dalam mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupannya. Jadi kalau banyak orang atau siswa atau bahkan mungkin kita senang dengan mengoleksi ilmu, yang penting
banyak pengetahuan atau mengoleksi banyak buku, tetapi tidak dipraktekkan, alangkah mubazirnya ilmu itu. Jadi harapan guru PAI ini betul-betul secara sadar siswa dapat mempraktekkan ilmu yang sudah dipelajari. Berikutnya adalah pengembangan keterampilan. Jadi mengaitkan PAI dengan masalah kontekstual, melatih siswa untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, dan mengembangkan keterampilan analitis yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata siswa kita ini banyak sekali permasalahannya. Dan awalnya setelah saya coba untuk mencari tahu kenapa siswa ini bermasalah, itu rata-rata masalahnya adalah dari keluarga, masalah dari orang tua. Nah, ketika anak ini tidak dapat menyelesaikan masalahnya, berarti ini akan menjadi masalah berikutnya. Bahkan sampai mereka ini kan banyak sekali yang memiliki luka batin. Ketika luka batin ini tidak disembuhkan, berarti ini akan terbawa terus bahkan sampai nanti pernikahan. Dan repotnya ketika sudah menikah, dia membawa luka batin, ujung-ujungnya biasanya adalah perceraian. Nah, ini tugas kita semua untuk membantu mereka menangani masalah mereka, dan harapannya mereka mampu menyelesaikan masalah dengan dirinya sendiri. Tantangan dalam pembelajaran PAI. Yang pertama adalah keberagaman siswa. Siswa ini kan ada yang dulu di SD, kemudian SMP, mereka belajarnya kurang, lalu masuk SMA. Ada pula yang mereka dari MI, dari MTS, atau bahkan dari pondok, yang kemudian mereka masuk SMA, sehingga sudah punya latar belakang agama yang bagus. Nah, dari keberagaman siswa ini, ada siswa yang merasa pelajaran PAI di SMA itu mudah. Ada pula yang menyatakan bahwa begitu sulitnya, bahkan sampai ada yang tidak bisa baca Quran. Mungkin hampir di setiap sekolah SMA ada yang tidak bisa baca Quran. Di Serapok sendiri juga saya menangani beberapa anak yang tidak bisa baca Quran. Jadi di kegiatan rohis itu kita bagi ada 5 pembina rohis, menangani siswa kurang lebih 8 siswa yang belum lancar baca Quran atau bahkan sama sekali tidak bisa baca Quran. Dan ini akan menjadi ngeri dalam kehidupan nyata. Di kompleks saya itu ada anak-anak usia 50 tahun, usia 60 tahun, mereka akhirnya belajar kembali alif ba. Ya. Ini kan miris gitu. Berikutnya adalah persepsi negatif. Banyak siswa yang menganggap PAI ini mudah. Ya, bagi mereka yang mungkin lulusan pesantren, PAI di SMA itu mudah. Tapi ada yang menganggap pula PAI itu kuno, tidak relevan bagi kehidupan anak remaja saat ini. Nah, hal ini menyebabkan kurangnya motivasi dan keterlibatan dalam pembelajaran. Berikutnya adalah melanggar ajaran agama. Ini banyak siswa juga yang hafal dalil, yang hafal ayatnya, misal wala taqrabuzina. Mungkin hampir seluruh siswa itu hafal itu, tapi mereka pacaran. Ini kan menjadi pelanggaran sebenarnya. Atau mereka tuh paham rukun Islam, tetapi banyak juga yang kemudian meninggalkan sholat. Makanya jadi tantangan dalam pembelajaran PAI. Nah, oleh karena itu rencana hasil kerja saya sampaikan di tempat ini. Yang pertama adalah tentang kerja saya di SMA Negeri 1 Serapok. Jabatan saya guru ahli pertama PAI. Kemudian tujuan instansi yang ada 12 tadi yang semalam saya ringkas itu sama Bapak Wasito, menjadi satu peningkatan pelajaran yang inovatif berbasis kesadaran. Kemudian rencana hasil kerja atasan langsung itu ada 12 juga. Kemudian semalam ngobrol-ngobrol yang akhirnya saya ambil yang pokok. Jadi fondasinya saya ambil. Jadi tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan atau KWSP yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran secara partisipatif. Jadi ada kalimat peningkatan pembelajaran. Untuk meningkatkan itu berarti kualitas guru ini memang harus ditingkatkan agar dia memiliki inovasi-inovasi baru dalam proses belajar mengajar. Secara partisipatif berarti seluruh komponen yang ada di sekolah ini ikut terlibat dan bertanggung jawab atas suksesnya tujuan yang ingin diraih di sekolah tersebut. Hasil kerja, rencana hasil kerja,
Saya ambil 5. Yang pertama adalah tersusunnya perangkat pembelajaran yang menerapkan metode pembelajaran inovatif berbasis kesadaran. Yang kedua adalah terlaksananya kegiatan pembelajaran yang menerapkan metode pembelajaran inovatif berbasis kesadaran. Yang ketiga, terlaksananya proses penilaian dan pelaporan hasil kegiatan pembelajaran yang menerapkan metode pembelajaran inovatif berbasis kesadaran. Yang keempat adalah terlaksananya peningkatan kompetensi diri melalui kegiatan sebagai peserta praktik baik pada komunitas belajar. Dan yang terakhir adalah terlaksananya peningkatan kompetensi diri melalui kegiatan sebagai peserta pelatihan atau bimbingan teknis yang menerapkan metode pembelajaran inovatif. Baik, yang pertama, tersusunnya perangkat pembelajaran yang menerapkan metode pembelajaran inovatif berbasis kesadaran. Aspeknya kita paham, ada kualitas dan waktu. Targetnya adalah 2 dokumen. Targetnya 100% dan dalam waktu 1 tahun atau 2 semester. Kegiatan dan tahapannya adalah menganalisis capaian pembelajaran, menganalisis minggu efektif, menyusun perangkat pembelajaran. Outputnya adalah menyusun alur tujuan pembelajaran, kemudian modul ajar, bahan ajar, LKPD, dan asesmen. Nah, penerapan nilai beralatnya adalah adanya kerjasama dengan teman sejawat bahkan lintas sekolah. Jadi harapannya ada pengetahuan atau pemahaman baru yang bisa diterapkan di sekolah saya. Ini bentuk dari kolaboratif. Kemudian materi-materi yang diajarkan diharapkan secara tuntas disesuaikan dengan minggu efektif. Jadi kita ini sebagai bentuk tanggung jawab kita atau akuntabel. Kemudian materi ajar atau bahan ajarnya itu dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi diajarkan sesuai dengan kebutuhan siswa. Disinilah kita berorientasi pada pelayanan dan sesuai juga dengan perkembangan zaman atau adat. Yang kedua adalah terlaksananya kegiatan pembelajaran yang menerapkan metode pembelajaran inovatif berbasis kesadaran. Jadi ada targetnya 4 dokumen. Kegiatan dan tahapannya adalah menyiapkan media pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan umpan balik dari siswa. Outputnya adalah PowerPoint, jurnal kelas, jurnal pembelajaran, daftar hadir. Alhamdulillah di Sirangkong ini sudah online, pakainya SIAKAD. Jadi daftar hadirnya pakai SIAKAD, penilaiannya juga pakai SIAKAD, bukan akademika. Kemudian refleksi siswa. Nah, kemudian penerapan nilai alatnya adalah menyiapkan pembelajaran yang inovatif. Ini berorientasi pada pelayanan dan kompetensi. Kemudian suasana belajar yang harmonis. Jadi jangan sampai belajar itu menjadikan ketakutan dalam diri siswa. Kemudian menerima umpan balik untuk peningkatan pembelajaran kita. Kemudian terlaksananya proses penilaian dan pelaporan hasil ini juga dilakukan di secara online secara pakai SIAKAD ya. Kemudian terlaksananya peningkatan kompetensi diri melalui kegiatan sebagai peserta praktek baik pada komunitas belajar. Jadi kalau di MGMPKI itu biasanya selain hanya MGMP kemudian ada seminar praktek baik. Jadi nanti akan digilir. Kalau senior-senior sudah selesai jadi pembicara, nanti termasuk Ustaz Masrur ini jadi pembicara juga. Jadi ke depan semuanya itu akan jadi pembicara. Targetnya 2 sertifikat dan alhamdulillah dapat 2 sertifikat. Kemudian kegiatan dan tahapannya itu memilih praktek baik, mengikutinya dan mempraktekkan di kelas. Termasuk juga terlaksananya peningkatan kompetensi diri melalui kegiatan sebagai peserta pelatihan atau bimbingan teknis. Ini mirip ya dengan praktek baik. Jadi memilih diklat, mengikuti diklat dan melakukan refleksi dari hasil diklat. Outputnya dapat sertifikat. Kemudian hasilnya itu didiskusikan untuk meningkatkan kompetensi. Cukup sekian yang saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau secara detail juga kami sebenarnya punya secara detail, tapi waktunya tidak akan cukup. Saya tutup dengan pantun Ibu Hajah pergi mengaji.
Ularnya bawa bingkisan. Saya akhiri presentasi ini. Cukup sekian, semoga berkesan. Terima kasih.